Halo Halo semuanya, semuanya. selamat datang di podcast HI 4A. Kita dari kelompok 11, ada aku, Davi. Hai, aku Aiko. Dan aku Intan. Podcast kita akan membahas berbagai isu-isu internasional. Untuk kali ini kita akan membahas tentang isu Greenpeace, ya, peran Greenpeace terhadap kampanye global deforestasi dan industri sawit. Sebuah topik yang memberikan perdebatan tajam ya antara kepentingan lingkungan dengan kepentingan ekonomi. Untuk membahas isu hari ini, kita udah berdiskusi sebelumnya dengan pihak Greenpeace langsung, yaitu dari Kak Refki Saputra. Dia itu dari divisi perhutanan. Oke, menurut kalian Greenpeace itu apa sih? Nah, yang aku tahu, Greenpeace itu merupakan organisasi lingkungan internasional yang fokus kepada berbagai isu lingkungan, termasuk ada perubahan iklim, perlindungan laut, dan juga deforestasi. Nah, ngomong-ngomong soal deforestasi itu bener banget tuh, karena isu ini penting banget. Kenapa? Karena kita punya yang namanya hutan tropis, jadi harus dijaga banget nih, nggak bisa asal dirusak gitu aja. Oh, I see. Kalau misalnya deforestasi terus berlanjut, itu dampaknya banyak banget ya. Kayak misalnya hilangnya keanekaragaman hayati, terus ada kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan tuh terganggu jadinya. Bener banget. Terus juga meningkatnya emisi karbon. Nah, kalau definisi Greenpeace menurut Greenpeace-nya langsung dari Bang Refki itu kayak gimana sih? Check Check it it out! out! Greenpeace Indonesia merupakan salah satu organisasi non-profit gitu ya, yang memiliki misi untuk mengkampanyekan bahwa lingkungan ini merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia. Jadi penting untuk menyuarakan perlindungan lingkungan. Di bumi ini kita memiliki hutan tropis ya. Hutan tropis bagi bumi itu sangat penting sekali keberadaannya untuk tetap dipertahankan karena selain dia juga penjaga iklim ya, karena dia berfungsi untuk menyerap karbon. Nah, di dalam hutan tropis itu tersimpan keanekaragaman hayati juga. Tentunya punya manfaat yang mungkin tidak terlihat di mata manusia, tapi dia sangat penting bagi penjaga kestabilan. Hutan tropis di bumi itu hanya berada di wilayah-wilayah khatulistiwa gitu ya. Jadi jumlah hutan tropis itu sedikit karena dia hanya berada di wilayah-wilayah negara-negara yang ada di khatulistiwa seperti Indonesia, Brazil, ada Amazon, dan juga ada Kongo. Ya. Hutan yang lain tentu ada ya jenis hutan yang lain, tapi yang memiliki manfaat yang relatif sama sebagai hutan tropis itu hanya di tiga lokasi ini ya. Karena pentingnya fungsi dari hutan tropis, makanya Greenpeace Indonesia akan menyelamatkan atau mempertahankan hutan tropis yang tersisa. Nah, kami juga ada nih nanyain ke Bang Refki, apa aja sih tantangan Greenpeace dalam menghadapi deforestasi, apalagi ini menyangkut tentang industri sawit. Dalam perjalanannya yang memberikan tekanan terbesar ya terhadap hutan tropis di dunia bahkan adalah industri-industri yang menggunakan lahan skala besar. Setidaknya ada dua. Yang pertama tentu yang tadi disebutkan ada perkebunan kelapa sawit. Jadi sekarang trennya juga kelapa sawit bisa menghasilkan bahan bakar ya. Jadi semakin tinggi permintaan dunia itu maka ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan tentu semakin besar juga. Ya. Sementara kelapa sawit itu memang dia hanya bisa tumbuh di negara-negara tropis ini. Industri yang juga berhubungan dengan atau memberikan tekanan terhadap hutan tropis adalah juga termasuk industri bubur kertas, praktek logging dari hutan alam untuk furniture, ya, dengan manusia juga. Yang terakhir juga sebenarnya ada pertambangan. Tantangannya, terutama kalau kita masuk ke spesifik bicara tentang penggunaan kelapa sawit. Yang paling banyak membuka lahan itu sejak tahun 2000 ke sini itu pembukaan lahan, terutama hutan kelapa sawit itu meningkatnya pesat sekali. Karena tadi ya, sawit kemudian bisa menghasilkan produk turunannya yang sangat banyak, jadi permintaannya juga besar, ekspansinya bertambah besar. Sementara regulasi kita yang mengatur tata kelola industri perkebunan sawit ini belum terlalu kuat. Baik itu dari sisi bagaimana menjaga agar permintaan itu tidak membiarkan ekspansi yang seperti yang ugal-ugalan gitu ya. Artinya pokoknya asal ada lahan, tanpa ada beberapa persyaratan yang cukup ketat gitu ya. Karena memang negara kita devisanya masih memang sangat bergantung dari industri-industri ekstraktif. Salah satunya kelapa sawit. Artinya memang negara betul-betul mengharapkan devisa dari kelapa sawit ini. Jadi pertama itu ya tantangannya adalah kita menghadapi permintaan yang besar, tapi bagaimana kemudian ini bisa menjadi industri yang tidak merusak, tentu harus ada persyaratan yang sangat ketat untuk itu. Yang kedua tantangannya adalah bagaimana kemudian memang banyak orang yang juga bergantung terhadap industri ini ya, termasuk juga petani kelapa sawit. Terus kita menyebutnya smallholder. Nah, petani kelapa sawit ini yang kemudian sebenarnya perlu dukungan penuh dari negara. Karena kan
mereka yang kemudian tidak memiliki perangkat yang dimiliki oleh industri atau perusahaan besar untuk kemudian bisa meningkatkan produktivitas lahan. Mereka ini juga kadang-kala harus menjual kelapa sawitnya ke perusahaan karena mereka kan tidak punya pabrik PKS, pabrik kelapa sawit. Dan kadang-kala ada harga yang tidak sesuai yang dimiliki oleh petani. Negara harus berpihak kepada petani kelapa sawit karena kalau dukungan hanya diberikan kepada perusahaan, ini tentu akan menambah apa ya, kalau perusahaan yang hanya didukung tapi kemudian tidak dibarengi dengan regulasi yang ketat, mereka akan termudah sekali kemudian untuk berekspansi terus-menerus. Kita sekarang harusnya bukan bicara soal ekspansi ya, tapi meningkatkan produktivitas. Total luas kebun kelapa sawit kita kurang lebih sekitar 15 juta hektar se-Indonesia. Harusnya ini sudah cukup. Kita tidak mungkin lagi terus menambah luas kita, karena itu pasti akan membuka hutan-hutan yang baru lagi. Jadi penting untuk membatasi. Salah satu isu yang menarik dalam pembahasan deforestasi dan industri sawit adalah penerapan standar keberlanjutan seperti NDPI dan EUDR. Nah, betul banget, apalagi bagi para petani kecil itu banyak mengalami kendala sertifikasi, habis itu legalitas lahan, sama sistem traceability. Nah, karena itu kami ingin mengetahui bagaimana Greenpeace memandang tantangan tersebut serta kesiapan Indonesia dalam memenuhi tuntutan EUDR. Tadi saya sampaikan, karena struktur pasar dari industri ini tidak asimetris ya. Jadi karena ada perusahaan besar yang menguasai mulai dari kebun sampai pabrik, sampai industri pengolahan, sampai ekspor. Ada beberapa perusahaan ya. Kalau dilihat beberapa kajian gitu ya, industri sawit kita ini hanya dikuasai kurang lebih 15 perusahaan se-Indonesia. Mereka menguasai mulai dari ikan perkebunan, sektor sawit sampai pengolahan sampai ekspor. Bahkan mereka sekarang punya juga pabrik biodiesel. Jadi mereka mempunyai power kapital yang cukup besar untuk menghidupkan jalannya industri dan memang begitu. Tentu masyarakat dari petani kecil atau smallholder ini yang kemudian tersingkir ya dari pasar itu. Mau nggak mau mereka harus mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh pasar sebagian besar dikuasai oleh modal yang kuat. Nah, disitulah sebenarnya para negara itu harus kuat untuk berpihak kepada petani kecil seperti ini. Nah, ini yang belum kita lihat. Misalnya, kita sekarang ada yang namanya pungutan ekspor kelapa sawit yang dikelola oleh badan namanya BPD PKS. Nah, badan ini adatnya sebenarnya itu tetap penguatan petani kelapa sawit karena di situ mereka harus sawit masyarakat ini banyak yang sudah tua. Artinya dia butuh replanting, replanting, produktivitasnya harus ditingkatkan dan lain itu kan butuh dukungan dari negara. Bukan hanya soal uang, tapi bagaimana mereka bisa sejajar gitu ya posisi tawarnya dengan pemain lain di pasar. Artinya perusahaan yang semua antara petani dia hanya punya kebun dan kebun itu terbatas ya karena dia petani kecil sebab rata-rata di bawah 25 hektar, legalitasnya tanpa SPB ya. Jadi dia nggak seperti besar jadi kalau memang negara yang pihak harusnya akses terhadap pasar baik pasar domestik akses pasar global itu bisa dipenuhi ya. Nah, saya yakin juga pasar global bisa memfasilitasi bisa biar sama dengan untuk meningkatkan level kita akan bisa di global. Nah, jadi ini harus karena mereka juga tidak memiliki akses ke pasar global karena itu sudah dasar. Karena mereka juga tidak mendapatkan informasi atau mendapatkan kendala yang cukup ya bisa itu. Tapi kan bisa mereka pendampingan. Jadi titik politik juga adalah keberpihakan. Negara jangan berpikir hanya kemudian ekspansi lahan saja. Jadi bagaimana meningkatkan produktivitas dari kebunnya. Kita mungkin juga mereka bisa berbicara dengan industri pengolahan. Itu juga harus solusinya negara pada petani. Tadi saya yakin punya perspektif yang jauh lebih lanjutan terhadap industri ini karena mereka sehari-hari mereka tinggal di sana ya. Kalau perusahaan kan apalagi pemilik modalnya tinggalnya di kota-kota besar yang bahkan mereka bisa jadi tinggal di luar negeri ya.
banyak perusahaan sawit kita itu pemilik akhirnya nggak diketahui dia terdaftar di negara pajak. Kita nggak tahu sih sebenarnya pemilik itu apa sawit. Jadi ini orang-orang yang tidak merasakan dampak yang ada di lapangan. Sementara petani yang mereka sehari-hari tinggal di situ, mereka jauh punya perspektif yang berkelanjutan di lingkungan mereka. Karena mereka nggak mau kalau praktek berkelanjutan sulit, mereka dulu yang bisa mendapatkan dampak. Jadi mereka lah yang Selain itu, kami juga menyoroti atau menanyakan resiko pergeseran deforestasi ke aktor yang lebih kecil dan kurang terpantau. Nah, ketika perusahaan besar mulai menerapkan komitmen no deforestation, muncul pertanyaan, apakah praktik deforestasi itu benar-benar berkurang atau hanya berpindah ke bagian lain seperti perusahaan kecil atau perusahaan yang tidak tersorot dalam rantai pasok. Nah, oleh karena itu kami ingin melihat bagaimana sih Greenpeace melihat fenomena tersebut dan bagaimana mereka mengatasi tantangan tersebut. pasti adalah kalau kita mau dari kondisi existing saja yang sekarang, harusnya memang tidak ada lagi pembukaan lahan sawit baru. Termasuk juga tentunya begitu tadi sawit. Yang mereka butuhkan itu replanting, peremajaan. Kan memang mereka yang paling banyak melakukan ekspansi ini cenderung karena permintaan biofuel yang sekarang tinggi. Lagi ini kalau Juli ini ada mandatori di 50% sawit akan dicampur untuk biodiesel. Artinya di tahun 2022 itu permintaan CPO kita untuk biodiesel itu sudah mengalahkan permintaan CPO kita untuk pangan, misalnya untuk minyak goreng. Nah, ini bisa membuktikan bahwa ekspansi ini akan terus terjadi karena memang kebutuhan untuk biofuel ini juga tinggi. Nah, kita kan harus melihat juga di permintaan ini tidak harusnya tidak melulu harus dipenuhi secara besar-besaran. Kalau kita hanya untuk kebutuhan pangan ya, CPO Jepang 6 juta hektar harusnya cukup. Kita sudah 17 juta hektar, beberapa hektar lagi kita di industri ini. Karena kalau tidak ada pembatasan, itu wilayah-wilayah lain yang belum terbebani izin itu akan dibuka untuk perkebunan ini. Dan saya yakin masyarakat yang dibutuhkan sekarang bukan ekspansi ya, karena mereka harusnya produktivitas mereka kalau bisa ditingkatkan ya, itu tentu akan jauh berdampak bagi kesejahteraan masyarakat itu petani sawit, bukan untuk lahan baru. Karena kita juga paham regulasi mereka juga tidak gampang jumlahnya tidak akan jauh lebih besar daripada kapasitas perusahaan apabila mereka mengembangkan untuk lahan baru ya. Karena di aturan sawit itu kalau tidak salah maksimal sekitar 100.000 hektar satu perusahaan di satu provinsi. Yang kadang aturan itu pun masih bisa diakali. Ketika mereka bisa menyembunyikan kepemilikan perusahaan, akhirnya perusahaan baru yang mengajukan padahal itu masih bagian dari satu perusahaan. Jadi banyak sekali celah-celah yang bisa memanfaatkan ekspansi yang tidak terbatas. Nah, sementara hutan kita tidak bertambah. Ya, hutan kita tidak bertambah. Belum lagi untuk kegiatan-kegiatan lain di luar industri kelapa sawit ya. Apalagi sekarang ini sedang heboh lagi soal lumbung pangan dan food estate itu beri tekanan pada hutan. Jadi harusnya pemerintah industri harusnya sudah berpikir untuk kan bagi ekspansi tapi akan produktivitas. Nah, ngomong-ngomong, selain itu perbedaan regulasi antar negara itu juga hal yang menarik guys. Oh iya, sebagian besar tekanan sawit terdatang dari pasar Eropa dan Amerika Utara yang semakin menuntut standar keberlanjutan. Namun di saat yang sama, pasar seperti India dan Tiongkok belum memiliki regulasi yang seketat EUDR. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena perusahaan masih memiliki alternatif pasar yang persyaratan lingkungannya itu masih longgar. Ya, pertama kami bukan kampanye terhadap industri kelapa sawit, tapi kami mengajar zero deforestasi. Salah satunya dalam konteks kebunan kelapa sawit yang kita kampanyekan adalah praktik-praktik yang melakukan deforestasi. Jadi poinnya di titik tekanan adalah deforestasi. Kami tentu terus berusaha untuk mencari metode-metode kampanye yang memang berdasarkan dengan konteks. Karena ini memang arahnya ke sana, mereka seperti bilang Pakistan juga. Bagaimana kemudian pasar desain tujuh oleh industri ini adalah menjadi regulasi yang longgar ya terhadap lingkungan. Tapi jangan lupa Eropa tentu akan selalu menjadi
trade benchmark ya, Eropa akan mempengaruhi pasar yang lain. Hanya sebenarnya penguatan di pasar Eropa juga tetap penting, dan itu tentu beberapa tahun itu akan diikuti juga oleh pasar-pasar gitu. Jadi kami tentu akan itu di kampanye yang tidak hanya menggunakan pasar yang sustainable gitu, juga bisa jadi kita juga bisa menggunakan instrumen finansial, karena industri keuangan juga sudah mulai memikirkan apa yang disebut sebagai sustainable financing. Sustainable financing itu satu. Jadi selain kita manfaatkan di pasar, kita juga manfaatkan ke pelaku pembiayaan. Ini perbankan atau lembaga keuangan, dan mereka juga peduli dengan portofolio mereka. Karena isu krisis iklim tidak hanya terjadi di Eropa, kan? Krisis iklim terjadi di semua wilayah, ya, termasuk di negara-negara ini. Jadi pintu masuknya juga lebih banyak banyak tapi lembaga keuangan dari organisasi-organisasi internasional yang lain, ya. Tentu juga kita akan kampanye juga tentu harus kita sebagai regulator untuk bisa memberikan regulasi-regulasi yang lebih jauh lebih ketat, jauh lebih perspektif ini memang harus diluruskan kalau memandang satu wilayah, mereka dari satu perspektif ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan atau dieksploitasi. Jadi untuk melihat satu landscape gitu ya, harus dilihat secara keseluruhan. Jika ada industri yang masuk untuk membuka penggunaan, itu harus dilihat kriteria-kriterianya. Dan bagi kami ya, no deforestasi itu harus kita wujudkan, karena sudah pernah terusnya dengan situasi sekarang dengan emisi karbon kita, karena pemerintah Indonesia menempatkan upaya-upaya di sektor kehutanan namanya volume intensif itu sebagai salah satu strategi penyerapan emisi, karena emisi kita kan sangat besar di energi, di transportasi. Nah, sektor kehutanan ini dijadikan target oleh pemerintah untuk bisa menyerap emisi. Nah, sementara kalau pemerintah serius, harusnya kan dia harus memperketat industri-industri yang menekan hutan tropis kita. Nah, itu yang akan salah satu wilayah juga yang akan kita intervensi, kita berikan penguatan di situ. Kalau memang kecenderungan industri kelapa sawit mencari pasar ya bukan. Baik, terima kasih. Berarti tadi ada diluruskan sedikit bahwa fokusnya Greenpeace itu bukan di industri sawitnya, tapi di no deforestation-nya gitu ya. Dan Greenpeace mencoba untuk menyadarkan tiap negara bahwa deforestasi dan global warming itu terjadi di semua negara gitu loh. Jadi bukan di Eropa aja gitu ya. Mestinya negara-negara lain itu juga mulai harus memperketat regulasinya. Nah, apa sih peran yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dan generasi muda supaya bisa mendukung upaya pengurangan deforestasi, dan apa sih harapan Greenpeace kepada masa depan industri sawit dan perlindungan hutan global? Ya, bagi mahasiswa atau generasi muda gitu ya, sebagai pemilik masa depan, tentu banyak hal yang bisa digunakan untuk isu-isu global. Kalau dari sektor kehutanan, ya bagi kami tentu karena generasi muda ya sekarang sangat erat dengan dunia digital gitu ya. Salah satu yang bisa mereka lakukan adalah terus berjuang melalui channel-channel itu, karena itu yang bisa didengar oleh siapapun sekarang, termasuk pemerintah, termasuk juga industri. Karena menyelesaikan masalah masing-masing itu harus sistematis by design oleh negara. Nggak bisa hanya kemudian kita menanam pohon saja, nggak bisa. Ya, saya kita satu mahasiswa tanam pohon, kita tidak menyelesaikan masalah secara mendasar ya, tapi itu hal yang bagi untuk dilakukan. Kita bisa menanam pohon dan lain-lain itu di sekitar kita sebagai perilaku ya, sebagai perilaku aspek penunjukan. Tapi memang kita tidak bisa menjawab masalah terbesar dari deforestasi di hutan tropis kita, karena ketika demand untuk pemenuhan tidak misal kalau terus meningkat gitu ya, tekanan terhadap hutan itu kita tentu akan terus ada gitu. Itulah ya, siswa kita
untuk memberikan kesadaran yang pada pemerintah, pada publik secara umum juga bahwa ini perlu kita sebagai manusia membatasi diri ya, tapi yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan ada batasnya, tapi keinginan itu nggak ada batas. Jadi harus ada upaya-upaya terus suara. Nah, untuk industri sawit ya sebenarnya global. Begini, dalam hal misalnya kebutuhan energi yang itu di sawit harusnya dibarengi dengan kebijakan alternatif agar kebutuhan energi itu juga bisa misalnya untuk demand terhadap energi yang digunakan untuk transportasi itu harus sejalan dengan kebijakan bagaimana mengatur pola mobilitas warganya. Artinya kebijakan untuk mencukupi kebutuhan energi transportasi harus dibarengi dengan kebijakan untuk transportasi massal. Ya. Jadi jika kedua-duanya jalan, demand itu nggak akan terlalu tinggi. Sekarang sebenarnya trennya sudah ada. Dunia dihadapkan dengan situasi yang tidak mudah di bumi, bukan di Indonesia saja ya. Bumi ini di tahun ini akan menghadapi El Nino, super El Nino, gelombang panas. Artinya krisis iklim sudah ada. Artinya kecenderungan masyarakat bumi sudah banyak yang mengarah kepada praktek-praktek krisis iklim tidak semakin parah. Sebenarnya bisa dicegah lebih jauh lagi. Baik, berarti tadi untuk mahasiswa kita harus fokus mengadvokasi di sosial media mungkin ya, karena kita tuh harus fokus ke sistemiknya gitu loh, bukan hanya nanam pohon aja walaupun itu bagus, cuman kita harus melihat dari skala yang lebih besar gitu ya. Terus kita juga harus menyuarakan apa ya, kayak pemerintah tuh untuk fokus ke transportasi massal supaya demand untuk energi itu menurun, jadi kebutuhannya tuh tidak terlalu banyak gitu. Oke, dari diskusi ini kita dapat melihat bahwa isu deforestasi bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan ekonomi, perdagangan internasional, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, solusi yang ditawarkan harus mampu menyeimbangkan perlindungan hutan dengan kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat. Nah, sebagai mahasiswa, kita bisa berkontribusi dengan cara meningkatkan literasi, melakukan konsumsi dengan cara yang bertanggung jawab, serta terus mengawal kebijakan untuk mendorong kepada keberlanjutan. Oke, sekian podcast dari kami semua. Sampai jumpa di podcast kelompok berikutnya. Bye-bye.